Halo Capricorn, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah reading kamu minggu ini atau kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini. Aku kayak melihat ada penonton aku yang entah lagi patah semangat, entah lagi memang keadaannya sulit banget gitu, terus merasa jalan buntu atau gimana gitu, atau ada kayak kamu kayak nggak ada energi kehidupannya gitu, kayak nggak ada semangat hidupnya ya. Dan ini adalah sebuah reminder untuk kamu gitu, untuk bangkit lagi, semangat lagi, atau apa gitu, untuk mengembalikan energi kehidupan kamu ya. Tapi sebelum kita bahas ke situ, pertama, astro oracle kamu itu adalah Venus tentang beloved gitu. Kalau kamu bertanya, ini akan jadi highlight ya untuk kamu, terutama yang bertanya tentang hubungan romantis. Dan kalau berbicara tentang aspek finansial atau keuangan, ini adalah sebuah indikator yang bagus gitu, karena Venus itu nggak cuma berbicara tentang cinta atau hubungan romantis, tapi juga tentang value, tentang keberlimpahan, tentang finansial juga. Venus berbicara tentang hal itu ya. Lalu yang berikutnya, dan aku merasa akan ada improvement sih, entah untuk konteks finansial atau kehidupan percintaan kamu, karena di sini ada trine atau sextile. Ini kata kuncinya simbiosis ya, dan ini adalah aspek yang harmonis di natal chart kamu gitu. Dan simbiosis itu ada sesuatu yang sifatnya timbal balik, tapi outputnya akan seperti yang kamu mau gitu. Walaupun di sini ada fase transisi ya dengan angka 5, fase transisi di mana kamu mungkin merasa terpuruk banget atau sepi banget atau mentok banget, tapi ini seperti ada improvement dengan tema Venus tadi. Dan astro oracle selanjutnya ada progression journey, dan ini ada progress gitu, ada progress, ada pergerakan. Memang jalannya agak panjang, tapi kamu semakin dekat ke arah situ ya. Yang penting sekarang balikin dulu semangat kamu, balikin keinginan kamu untuk bergerak gitu ya. Karena di sini advice kamu yang pertama adalah take time to breathe out gitu. Mungkin kamu perlu, memang sekarang ada masalah misalnya untuk sebagian dari kamu dan itu kompleks banget gitu, kayak kamu step back gitu, tarik nafas, biarkan tenang dulu, biarkan setidaknya pikiran kamu tenang dulu gitu ya. Ketika kondisi tenang, pikiran kamu baru kamu bisa melihat mungkin dengan perspektif lain, atau kayak momen pencerahan itu datang ya. Atau memang gini, kamu ada sebagian dari penonton aku yang memang kayak fokus kerja banget, fokus banget membangun sesuatu, atau ada lagi yang difokusin banget dan kamu lupa untuk memperhatikan diri kamu, untuk memperhatikan istirahat, atau kayak waktu makan kamu yang benar seperti itu, kayak kamu lupa merawat diri kamu. Nih yang tadi aku bahas, tema kamu adalah Five of Pentacles dengan cakra ketiga, solar plexus. Cakra itu kan, solar plexus itu menggambarkan tentang kepercayaan diri, semangat hidup, keinginan kita, ambisi kita. Tapi itu mengkonfirmasi Five of Pentacles gitu, dimana Five of Pentacles itu rasa sepi, rasa kurang, tapi lebih sering kali itu akarnya dari pikiran kita gitu. Memang bisa mengindikasikan kondisi finansial yang sulit, tapi seringkali aku menemukan tema ini berhubungan dengan mentalitas kita gitu. Dan ini kayak dengan cakra ketiga, ini cakra energi kehidupan gitu, kayak ada cakra yang perlu dipulihkan gitu, ada keinginan hidup yang harus bangkit lagi, ada kepercayaan diri, ambisi, semangat hidup gitu yang harus bangkit lagi ya. Dengan gini melihat energi Five of Pentacles kamu, kan aku pernah bilang ya, dan di situ juga ada Nine of Wands, energi orang terluka gitu. Jadi memang sebagian dari penonton aku kayak ada sesuatu, entah ini sudah beberapa waktu atau baru-baru ini, yang memukul kamu banget gitu, bikin kamu terpuruk banget, atau bikin kamu shock banget gitu ya, kayak nggak menduga. Itu bikin kamu berada di kayak mental loop gitu, kayak ada dialog-dialog tertentu yang berulang-ulang, seperti kenapa gue sendirian, kenapa ini terjadi sama gue, kayak hal-hal semacam itu ya, dialog yang terus berulang. Bukannya itu sesuatu yang jadi konstruktif ya, bikin kita bangkit, bikin kita semangat, tapi itu justru semakin membuat kita masuk ke dalam kegelapan gitu. Karena apa? Blessing kamu adalah Nine of Wands, dan kata kuncinya journey. Ini kartu yang berbicara tentang journey, tentang progression. Journey itu kan perjalanan ya, ini kartunya udah berulang gitu. Dan Nine of Wands itu energi orang yang pernah terluka atau urusan yang belum selesai, tapi posisinya ada di blessing kamu. Makanya kayak aku pernah bilang, kadang momen yang terasa pahit, gelap di dalam hidup kita itu justru adalah momen titik balik, momen transformasi kita. Dan sebagian dari kamu aku melihatnya seperti itu ya, karena progresinya bagus. Setelah itu progresinya memang sebelumnya agak gelap, tapi progresinya itu semakin cerah. Dan sebagian lagi memang itu suatu momen pemicu untuk perjalanan spiritual kamu ya. Yang jadi tantangannya, entah ini kamu atau orang yang memperhatikan kamu ya, Ten of Cups ini harusnya jadi kartu happy, keluarga bahagia, kamu punya semua, kayak kamu bisa menikmati keindahan hal-hal simpel yang ada dalam hidup. Tapi ini jadi tantangan kamu, dan yang mengkonfirmasinya adalah envy, rasa cemburu gitu, jealous mungkin pada kebahagiaan orang lain. Kayak kalau di momen kita terpuruk, kita iri sama orang lain, yang tadi aku bilang, kenapa gue harus yang mengalami ini, kenapa hidup gue seperti ini, kenapa gue sendirian, kenapa gue terpuruk. Jadi kayak melihat bahwa orang lain tuh hidupnya lebih baik. Atau
Kamu misalnya kondisi pekerjaan finansial kamu oke gitu, terus orang-orang ada yang melihat kamu bahwa oh dia punya semua gitu, hidupnya baik-baik aja, terus ada yang iri sama kamu ya. Mereka nggak tahu gitu di dalam pun kadang-kadang kamu juga punya struggling gitu, mungkin dengan rasa aman, dengan rasa percaya diri, bahwa kamu mungkin merasa sepi gitu ya, walaupun di luarnya terlihat baik-baik aja, tapi kamu juga punya struggling di dalam diri kamu. Dan orang-orang tuh ada yang melihat kamu cuma luarnya aja dan mereka merasa iri sama kamu, tanpa tahu bahwa ada perjalanan tertentu yang kamu lewatin. Lalu nih yang aku bilang ya, Hierophant itu di waktu yang akan datang gitu, dan konfirmasinya The Temple Path. Hierophant itu bisa berbicara tentang keagamaan, tradisi, pernikahan, spiritualitas juga, dan Temple Path ini kartu yang menggambarkan tentang perjalanan spiritual gitu. Jadi yang tadi aku bilang, makanya aku bahas tentang spiritual awakening atau sesuatu yang berhubungan dengan perjalanan spiritual. Goncangan itu, momen gelap kamu, momen keterpurukan kamu itu semacam pemicu untuk kamu kayak gini. Aku mendapatkan vibe bahwa kamu akan jadi sosok apa ya, inspiratif gitu, bukan langsung jadi misalnya siapa gitu ya, kayak Buddha gitu, langsung sosok influence yang menginfluence seluruh dunia, atau sosok seperti misalnya Nabi Isa gitu, atau Yesus, sosok yang dikenal sampai seluruh dunia sampai sekarang. Nggak harus seperti itu, tapi kamu punya influence misalnya dengan cara kamu hidup, atau kamu memikirkan untuk channeling energi kamu dengan platform tertentu, misalnya kayak YouTube, TikTok kayak aku gini ya, misalnya gitu. Jadi kayak kamu mungkin sekarang belum, tapi seiring berjalannya waktu kamu akan menemukan jalan di situ. Kamu tuh akan punya impact gitu dengan Hierophant dan Temple Path gitu. Kamu akan punya impact, kamu menjadi contoh, kamu menjadi kayak mercusuar buat orang-orang tertentu, entah untuk skala misalnya YouTube atau skala yang mendunia bisa. Tapi kayak ada sesuatu tentang perjalanan yang kamu lewatin itu akan jadi impact buat banyak orang ya. Atau bahkan mungkin kamu akan misalnya terpikir, misal nih contoh aja, jadi pendeta, jadi ustadz, jadi biarawati, atau kamu masuk ke wihara untuk mengabdikan hidup kamu. Kayak setelah momen ini tuh kamu terpikir untuk lebih dalam lagi dengan perjalanan keagamaan kamu gitu ya. Dan sebagian lagi ini pesannya bisa untuk hubungan yang apa ya, yang divine counterpart di level yang berikutnya gitu. Karena Hierophant itu juga bisa berbicara komitmen dan pernikahan gitu. Jadi ada yang berubah dengan hubungan romantis kamu, nggak cuma sekedar hubungan romantis, tapi ini jenis hubungan yang berbeda dari hubungan-hubungan yang pernah kamu temuin sebelumnya gitu ya. Karena vibe-nya udah di Hierophant gitu, komitmen yang lebih lagi. Nah, advice-nya untuk saat ini adalah Nine of Cups itu, apa yang bikin kamu happy, apa yang bisa bikin kamu happy, atau setidaknya menenangkan diri kamu terlebih dahulu kalau misalnya level badai atau goncangannya itu sebesar itu gitu. Dan gimana kalau misalnya bukan level badai yang besar gitu, gimana kamu bisa mencukupkan diri kamu, kayak menemukan rasa cukup, rasa bahagia dengan diri kamu dulu gitu, tanpa keberadaan orang lain, tanpa stimulasi eksternal gitu ya. Memberikan cinta itu untuk ke diri kamu dulu sebelum kamu bertemu sosok ini. Seperti itu dengan Nine of Cups ada di advice kamu ya. Gimana menemukan obat rasa sepi tanpa sesuatu di luar diri kamu, tanpa keberadaan orang lain. Ini yang jadi advice kamu saat ini. Semoga ini bisa dipahamin ya, dan bermanfaat gitu. Oke, segitu dulu readingnya, dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.